Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Ending Loki Season 1 beberapa waktu yang lalu mereveal kita tentang kemunculan TVA di alternate timeline yang dipimpin sama varian dari He Who Remains, yaitu Kang the Conqueror. Dimana ini akhirnya munculin banyak pertanyaan bagi kita, terutama soal eksistensi dari alternate timeline ini dan apa yang bakal terjadi sama Loki selanjutnya saat dia berada di TVA yang eksis di timeline ini. So buat kamu yang penasaran dan pengen tahu jawabannya, langsung aja bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Loki episode 6 akhirnya ngebuat kita sadar kalau timeline dan multiverse yang tercipta di MCU punya kemungkinan untuk terkunci dalam sebuah time loop yang melibatkan siklus penciptaan dan juga penghancuran timeline. Karena di episode 6 ini, He Who Remains nge-reveal kita kalau Secret Timeline selama ini adalah bentuk usaha dari He Who Remains untuk mencegah kemunculan dari varian jahatnya, yaitu Kang the Conqueror dan juga Multiverse War. Meskipun pada akhirnya ini terjadi juga dengan Sylvie yang membunuh He Who Remains sehingga membuat multiverse akhirnya jebol dengan tidak beraturan dan gak bisa dijaga lagi sama He Who Remains, yang kemungkinan jadi momen awal mula Kang the Conqueror untuk muncul dan memicu Multiverse War, tapi dalam skala yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, karena semua kejadian multiverse dan juga munculnya varian ini berasal dari satu garis waktu utama atau Secret Timeline buatan He Who Remains, maka tentunya masuk akal untuk menganggap kalau He Who Remains atau versi mudanya yaitu Nathaniel Richards akan selalu terjebak dalam sebuah takdir yang akan terus berulang-ulang dan mengharuskan dia untuk menciptakan Secret Timeline sekaligus menghancurkan timeline di sebuah titik saat dia membiarkan banyak timeline bercabang tercipta di Secret Timeline dan akhirnya memicu kejadian Multiverse War. So, kalau benar kejadian yang ada di series Loki ini adalah bagian dari time loop yang melibatkan Nathaniel Richards sebagai aktor kuncinya, ini akhirnya ngebuat kita bertanya-tanya dari mana sih awal mula time loop ini tercipta. Salah satu jawabannya sebenarnya bisa kita dapat saat He Who Remains menceritakan ke Loki dan Sylvie tentang backstory-nya. Kalau dia sebelum jadi He Who Remains adalah seorang ilmuwan di abad 31 yang berhasil menemukan multiverse dan cara untuk menjelajahinya. Dimana penemuan inilah yang ngebuat dia terlibat konflik dengan variannya dan bakal berujung pada Multiversal War, yang akhirnya akan dia selesaikan sendiri dengan menggunakan Alliance sebagai senjata untuk menghapus varian jahatnya. Sehingga dia nanti bisa mengisolasi timelinenya dalam Secret Timeline dan membuat TVA untuk menjaga eksistensi timeline itu sampai di satu titik ketika Secret Timeline hancur dan memicu Multiversal War lagi. Atau jangan-jangan time loop ini sebenarnya punya kaitan erat dengan perginya Ravonna ke TVA bersama dokumen yang dikasih oleh He Who Remains lewat Miss Minute, dimana dokumen ini sepertinya nggak cuma berisi tentang semua informasi soal Ravonna dan juga He Who Remains, tapi juga berisi instruksi khusus dari He Who Remains kepada Ravonna untuk menyelamatkan Secret Timeline dengan bertemu dengan versi mudanya yaitu Nathaniel Richards dan mengarahkannya supaya dia bisa menjadi He Who Remains dibanding menjadi Kang the Conqueror. Terlebih lagi dengan adanya scene di episode 6 yang menunjukkan kita bagaimana Hunter B-15 mengunjungi timeline dari Ravonna di tahun 2018 yang merupakan tahun saat Thanos melakukan snap dengan Infinity Gauntlet. So, tahun ini bisa saja adalah salah satu timeline yang dikunjungi oleh Ravonna untuk menyelesaikan misi dari He Who Remains, di mana Ravonna somehow bakal menggantikan versi manusianya yang bernama Rebecca sebagai kepala sekolah di Franklin D. Roosevelt School setelah dia menghilang karena snap Thanos. Dan di sekolah inilah Ravonna mungkin bakal bertemu dengan sosok muda dari Nathaniel Richards entah sebagai guru atau murid di sekolah itu sebelum dia akhirnya jadi ilmuwan yang menemukan multiverse di abad ke-31. Dan ngomongin soal He Who Remains, terutama device ThinkPad-nya yang sekilas fungsinya mirip dengan Time GPS buatan Tony Stark yang memungkinkan Avengers untuk pergi ke timeline tertentu sama seperti para Hunter TVA. So dari sini mungkin saja salah satu misi yang harus dilakukan Ravonna saat bertemu dengan Nathaniel Richards adalah memastikan Nathaniel Richards supaya dia bisa mendapatkan device Time GPS milik Tony Stark. Dan lewat Time GPS inilah Nathaniel mungkin bakal menyempurnakan device buatannya yaitu ThinkPad dan ngebuat Nathaniel akhirnya bisa menjelajah universe lain saat dia menemukan multiverse di abad ke-31. So ini akhirnya ngebuat Time GPS milik Tony Stark jadi awal mula bagaimana Nathaniel mengikuti takdirnya sebagai He Who Remains dengan menemukan cara untuk menjelajah multiverse. Dan ini juga berarti kalau timeline yang berjalan di MCU selama 11 tahun ini ternyata adalah bagian dari kehidupan Nathaniel, yang artinya Nathaniel juga hidup bersama dengan para Avengers di film-film selama 11 tahun di Phase 1 sampai Phase 3 kemarin. Sebelum akhirnya dia jadi ilmuwan di abad ke-31 dan akhirnya menjadi He Who Remains, pencipta dari TVA dan juga Secret Timeline yang memasukkan timeline utama MCU sebagai bagian dari tatanan waktunya.
Selain itu, Ravonna yang di sini punya tugas untuk memastikan Nathaniel menjadi He Who Remains di masa depan, maka Ravonna mungkin saja akan memberitahu Nathaniel tentang apa yang terjadi di masa depan saat dia menjadi He Who Remains, dimulai dari pembentukan Secret Timeline, TVA, sampai hancurnya Secret Timeline yang memicu Multiversal War. Sehingga ini akhirnya ngejelasin kenapa Nathaniel tahu tentang seluruh hal yang bakal terjadi di Secret Timeline sampai di satu titik saat Secret Timeline hancur dan dia akhirnya mati. Karena seperti yang kita tahu di episode 6, He Who Remains sendiri kelihatan clueless dan tidak tahu apa-apa saat dia mengetahui kalau timeline bercabang sudah mencapai ambang batas dari Secret Timeline. So, karena dia nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, makanya sebelum itu terjadi, di sini He Who Remains sudah punya rencana cadangan untuk mempertahankan Secret Timeline dengan memberikan misi ke Ravonna untuk memastikan dirinya di masa lalu sebagai Nathaniel supaya memilih jalan hidup untuk menjadi He Who Remains dibanding menjadi Kang the Conqueror. Sehingga nantinya Secret Timeline bakal terus tercipta di siklus selanjutnya setelah hancurnya Secret Timeline di siklus universe ini. Makanya nggak heran kalau di episode ini kita bisa ngelihat He Who Remains yang nggak ketakutan sama sekali dan bilang see you soon saat dia dibunuh oleh Sylvie, karena cepat atau lambat Nathaniel akan menjadi He Who Remains lagi dan bakal mengikuti seluruh siklus time loop yang sama untuk menciptakan Secret Timeline. See you soon. So, karena Nathaniel tahu kalau dia terjebak dalam siklus time loop di Secret Timeline ini, makanya Nathaniel pada akhirnya menguji nasibnya sendiri dengan mencari penerusnya di TVA dengan harapan kalau sosok ini bisa melepaskan Nathaniel dari siklus time loopnya di Secret Timeline. Dimana salah satunya adalah karakter utama dari series ini yaitu Loki yang mungkin jadi kunci untuk memecah simpul waktu di Secret Timeline. Apalagi dengan nature dari Loki yang selalu bisa survive dan membawa bencana kemanapun dia berada. Ini akhirnya bakal menjadikan Loki sebagai figur untuk membawa perubahan di siklus time loop ini, entah dengan memicu kehancuran di Secret Timeline dan multiverse secara keseluruhan, atau dengan survive dari Multiversal War yang bakal terjadi nanti, dan akhirnya ngebuat Loki jadi pengganti He Who Remains sebagai timekeeper yang bakal menjaga keseimbangan multiverse pada akhirnya. Dimana Loki sepertinya bakal memulai perjalanannya untuk menjadi sosok ini di TVA timeline alternatif yang dikuasai sama Kang the Conqueror. Bahkan bukan tidak mungkin kalau terdamparnya Loki di TVA ini sebenarnya adalah bagian dari rencana He Who Remains yang sengaja memprogram Timpet yang digunakan Sylvie untuk memindahkan Loki ke TVA alternatif. Karena He Who Remains di sini mau Loki belajar dari versi mudanya yang narsis yaitu Kang the Conqueror saat dia dulu secara langsung mengendalikan TVA tanpa bersembunyi di balik Timekeeper, supaya nantinya Loki bisa menemukan cara lain untuk menghentikan Multiverse War di masa depan di luar cara He Who Remains yang membentuk TVA dan juga Secret Timeline. Dimana ini tentunya bakal ngebuat Nathaniel ini bisa terbebas dari siklus time loop dengan tidak adanya Secret Timeline dan Multiverse yang bisa berjalan dengan seimbang setelah Loki jadi salah satu Nexus Being yang menjaganya. Bahkan dengan series ini yang dikonfirm bakal punya hubungan dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, maka nggak menutup kemungkinan bagi Loki setelah dia mempelajari rahasia Secret Timeline dan juga Kang di TVA miliknya, film ini bakal menjadi debut awal bagi Loki untuk mencoba mencegah Multiversal War dengan teaming up bersama Doctor Strange dan juga Wanda di filmnya nanti. Dimana dalam prosesnya Loki mungkin juga bakal mencari cara untuk ketemu dengan Sylvie yang sepertinya pergi ke salah satu timeline bercabang untuk menemukan kebahagiaan yang sudah lama dia cari. Sampai mungkin di season 2 nanti kita bakal ngeliat Sylvie yang akhirnya sadar akan kesalahannya dulu dan team up lagi untuk membantu Loki ngalahin Kang dan nyelamatin universe seperti janji mereka di episode 5. Dimana setelah misi ini selesai, mungkin saja Loki dan Sylvie nantinya akan menjadi sosok baru penjaga dari multiverse dan timeline di TVA. So itu dia pembahasan kita kali ini, dan menurut kamu apakah Loki benar-benar adalah kunci dari time loop Nathaniel Richard di Secret Timeline ini? Silahkan share pendapat kamu di kolom komentar di bawah. So like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.